Ya, kalau misalnya dasarnya ru'yat dari hisab, bukankah artinya mereka yang ahli hisab mestinya ahli ru'yat? Tidak begitu? Tidak mesti. Ya, apa yang membedakan? Jadi kemampuan mata kita untuk yang ahli ru'yah itu kemampuan kita menangkap cahaya, bercahaya. Kadang-kadang ada para tenaga kita dari Elephant Gresik itu, dia sudah tahu, oh di situ nanti ada hilal. Ya, Pada azimut sekarang, azimut seberapa, itu sudah tahu semua. ya. Tapi secara teleskop itu kadang-kadang masih belum tertangkap. Itu pengalamannya kita di lapangan itu seperti itu. Terkait dengan kecocokan, berapa persen sebetulnya tingkat kecocokan Lajnah Falakia terhadap fenomena yang terjadi sesungguhnya? Ya, jadi ada beberapa kitab metode yang hisab itu yang kita pakai. Itu yang untuk saat ini yang hampir cocok itu, yang selisih cuma detik itu adalah Ad-Durrani, karya Kiai Ghazali. Jadi Kiai Ghazali Bangkalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Ngopi Desik, Ngobrol Pagi Dialog Gresik, yang kini memasuki edisi Ramadan, dan kita akan terus berbincang berkaitan dengan Ramadan, dan kita hadirkan berbagai narasumber yang cukup kompeten untuk berbicara tentang Ramadan. Dan satu hal yang penting terkait dengan Ramadan ini adalah penentuan awal Ramadan. Yang ini merupakan atensi dari seluruh Muslim di Indonesia terkait dengan penentuan awal Ramadan, yang seringkali beberapa tahun bisa jadi berbarengan antara dua ormas Islam besar di Indonesia, baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Beberapa tahun bisa jadi bisa bertepatan dan selalu berbarengan penentuan awal Ramadan dan awal 1 Syawal. Baiklah, untuk berbincang masalah ini saya hadirkan orang yang cukup ahli di bidang falakia. Beliau adalah Ketua Lajnah Falakia PCNU Gresik. Kita sapa saja. Assalamualaikum Ustadz Muhyiddin Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik, wabarakatuh. Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih berkutat nginceng terus-menerus. Iya, neropong. Ngintip. Katanya orang jadi ngintip terus gitu. Iya, Yai. Ada dua arus utama dalam penentuan awal Ramadan, yang mengikuti hisab dan yang mengikuti ru'yah. Yang mengikuti ru'yah jelas berdasarkan hadis Rasulullah, sementara hisab pun mereka berpegang teguh pada ayat Al-Quran yang menyatakan Allah sudah menetapkan perjalanan bulan dan matahari. Artinya kan sudah tetap. Ya. Mereka berpikir bahwa ketika konjungsi ya sudah, itu sudah masuk bulan baru. Apa yang bisa diceritakan terkait dengan konjungsi ini? Ya, memang untuk konjungsi itu setiap bulan itu pasti berbeda. Ya. Di mana jatuhnya itu memang untuk bulan Hijriah itu kan bisa 29 hari, Ya. bisa 30 hari. Ya. Untuk hisab, insya Allah semua hisab itu hampir sama untuk yang dipakai untuk saat ini. Ya. Jadi hisab Kitabnya sama. yang modern. Kalau kitabnya di Nahdlatul Ulama itu banyak sekali metode-metode, mulai dari kitab yang takribi sampai tadkiki. Istilahnya itu keakuratannya untuk sekarang. Tetapi yang dipakai sekarang kan baik Ormas Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama itu sudah kitab yang dipakai itu yang sudah modern. Di mana ketinggian hilal itu sudah bisa diprediksi sampai sekitar 100 tahun, 200 tahun itu sudah bisa diprediksi kapan gitu. Tetapi memang untuk jenis acuannya itu yang memang berbeda. Di mana ada istilah wujudul hilal. Wujudul hilal itu kalau tinggi hilal itu sudah di atas ufuk, itu sudah dianggap masuk. Tetapi kalau ru'yatul hilal itu adalah kemampuan kita bisa mengindra bulan sabit baru atau anak bulan itu yang namanya hilal itu bisa disaksikan atau tidak. Bisa disaksikan atau tidak.
Untuk bisa disaksikan itu kebiasaannya itu pada ketinggian berapa, Ya, pada elongasi berapa, harus dihitung dulu. sudah dihitung dulu. Ya. Jadi bagaimanapun juga ru'yat itu mengacu pada hisab. Bisa. Jadi sebelum kita melakukan ru'yatul hilal kita pasti sudah menghitungnya. Itu yang jadi suatu keharusan bagi kita. Jadi kan kita nggak mungkin tanpa menghisab kemudian meru'yat itu tempatnya di mana. Azimutnya di mana kita akan nggak bisa tahu. Nggak bisa. Ya, karena posisi bulan juga tidak tahu kalau kita tidak menghitung sebelumnya. Betul. Ada banyak istilah yang seringkali secara teknis dipaparkan pada saat kita mau menentukan awal Ramadan maupun awal Syawal. Ada elongasi, ada banyak sekali. Bisa diceritakan ke masyarakat seperti apa sebetulnya? Ya, kalau yang namanya ketinggian itu kan biasanya yang paparkan ketinggian itu berapa? Ketinggian itu adalah ketinggian hilal ketika matahari itu sudah tenggelam. Jadi yang ru'yat itu sebenarnya itu hakikinya adalah ketika maghrib, yaitu tenggelamnya matahari, baru kita saksikan. Karena apa? Ketika matahari itu tenggelam, otomatis cahaya dari matahari itu sudah masuk ke ufuk. Nah, itu pembiasanya dari matahari itu nampak muncul di bulan. Nah, itu namanya hilal. Belum surut nggak mungkin bisa dilihat karena masih tercampur dengan cahaya matahari yang lain. Kalah kuat istilahnya. Kalah kuat. Ketinggian itu di satuannya ada derajat. Jadi ketinggiannya berapa derajat. Kemudian ada lagi elongasi. Elongasi itu jarak sudut antara hilal dengan matahari itu berapa. Kalau memang terlalu dekat akan sulit untuk bisa dilihat. Semakin jauh semakin mudah dilihat. Karena memang karena cahayanya tadi itu kuatnya cahaya. Oke. Lalu kalau kita lihat tinggi ufuk bahasanya itu adalah ketinggian bulan terhadap horizon, garis ufuk, Itu seberapa kemungkinan yang bisa dilihat oleh teman-teman di Falakia? Untuk kriteria yang baru dari Kementerian Agama, kalau dulu itu kan ketinggian syaratnya itu masuk awal bulan Hijriah itu tiap bulannya itu tingginya itu hilalnya itu 2 derajat, kemudian elongasinya 3, umur bulannya itu 8 jam setelah ijtima. Tapi mulai tahun 2022 keputusan Mabim itu Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Itu satu kesepakatan. Itu yaitu berubah. Tinggi hilal minimal itu 3 derajat, jarak elongasinya itu adalah 6,4. Nah, dari sini itu memang untuk menerapkan itu sangat sulit waktu tahun 2022 itu. Jadi banyak sosialisasi. Karena kurang dari itu pun masih bisa dilihat. Karena pengalaman waktu itu dengan kondisi yang kurang dari waktu matahari tenggelam itu dengan ketinggian di bawah itu sulit untuk bisa dilihat. Jadi baik secara teleskop maupun dengan mata telanjang itu. Jadi ini berdasarkan kesepakatan. Kalau kita lihat Mabim antara Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei. Itu ditetapkan sebagai satu matlaq gitu. Satu daerah yang semestinya mengikuti jadwal waktu yang sama. Kalau matlaq sih untuk se-ASEAN, tapi kalau matlaq itu senegara aja. Indonesia menetapkan. Kenapa kok Indonesia itu sebagai acuan? Karena Indonesia itu adalah di daerah sebelah barat sendiri dari negara ASEAN, yaitu di daerah Sabang atau Aceh itu. Yang artinya lebih mudah untuk melihat bulannya dibanding di daerah timur. Apalagi di Brunei, yang kecil, Singapura. Apakah itu alasannya bahwa seringkali Saudi mendahului untuk beberapa event awal bulan, atau mungkin kadang-kadang Idul Adha Saudi lebih mendahului? Untuk Saudi, ini khusus untuk Saudi. Itu karena untuk garis ijtima itu
setiap bulan itu tidak pernah sama di suatu gitu ya? urus Indonesia atau itu. Jadi kalau negara setelah Indonesia enggak, berbeda-beda. Jadi untuk saat ini batasnya adalah di Indonesia. Ya. Jadi nanti kalau ke Saudi itu tingginya lebih untuk Ramadan kali ini itu lebih tinggi. Nah, kalau kemarin ini kan awal Ramadan itu kan untuk Jawa itu sekitar 3 derajat, 4 derajat gitu. Saudi lebih dari itu. Tapi bisa jadi nanti garis istimewanya ini tidak di sekitar situ. Sehingga bisa jadi Saudi itu baru besoknya. Gitu. Ya. Tapi Saudi itu selama ini keputusannya itu adalah murni ru'yah. Murni ru'yah. Ya. Itu. Walaupun tingginya berapapun itu kalau enggak ru'yah enggak mau mereka. Enggak mau. Jadi walaupun 1 derajat atau berapa, kalau keputusan sudah ada yang melihat langsung. Gitu. Sekalipun 1 derajat. Iya. Tidak pernah menggunakan metode yang sama di Indonesia sekarang yang dikatakan bahwa minimal ada 3 derajat baru bisa dikatakan itu bulan baru. Tidak, Saudi tidak menggunakan metode tersebut. Full ru'yat. Pokoknya kelihatan berapapun. Ada yang lapor, langsung. Dulu NU juga menggunakan cara yang sama. Iya. Tapi dulu sekarang mengikuti kesepakatan. Kesepakatan. Oke, baik. Nah, ijtima atau dalam bahasanya konjungsi. Itu peristiwa matahari dan bulan dalam satu garis yang sama, ketemu ya. Jadi ketika mereka ketemu, karena ini sudah beredar 1 bulan, kemudian ketemu di garis yang sama, itulah konjungsi. Setelah itu dihitung berapa jam untuk muncul ke permukaan. Iya. Jadi nanti ketika tenggelam itu matahari lebih tenggelam dulu daripada bulan. Ya, jangan sampai bulannya dahulu. Kalau bulannya lebih dahulu, jelas tidak bisa dilihat. Iya, perhitungannya masih di bawah UFO. Itu umurnya masih belum cukup. Ya. Ketika sudah konjungsi berarti secara perhitungan itu sudah bulan baru. Tapi terlalu muda untuk dinyatakan sebagai bulan baru. Sehingga ditunggu sampai muncul ke ufuk terlihat. Nah, sekarang kalau misalnya yang kita tahu semuanya sekarang sudah menggunakan teleskop dengan peralatan canggih, ya kan? Apakah ini kan beda dengan zaman dulu ketika Rasulullah belum ada teleskop. Yang sekarang mereka-mereka yang disumpah itu cara melihatnya masih pakai teleskop atau harus dengan mata telanjang? Ya, untuk perkembangan sekarang sih ini memang suatu dilema. Ya. Jadi dari orang beruqyat itu sebenarnya seorang beruqyat itu ada dua kemampuan kompetensi yang sebenarnya dia miliki. Yeah. Jadi ada yang ahli ruqyah saja, ada yang ahli hisab saja. Yang mumpuni dua-dua itu sangat sulit. Angel. Jadi ada suatu ulama yang karya-karyanya itu banyak yang perhitungannya hampir mendekati kebenaran. Itu dia ahli hisab toh. Tapi untuk meruqyah dia tidak mempunyai kemampuan. Ya, kalau misalnya dasarnya ruqyat dari hisab, bukankah artinya mereka yang ahli hisab mestinya ahli ruqyat? Tidak begitu? Tidak mesti. Ya, apa yang membedakan? Jadi kemampuan mata kita untuk yang ahli hisab, ahli ruqyah itu kemampuan kita menangkap cahaya, bercahaya. Kadang-kadang ada para tenaga kita dari LFNU Gresik itu dia sudah tahu, di situ nanti ada hilal. Pada azimut sekarang, azimut seberapa, itu sudah tahu semua. Tapi secara teleskop itu kadang-kadang masih belum tertangkap. Itu pengalamannya kita di lapangan itu seperti itu. Nah, kemudian benar setelah berapa menit setelah itu teleskop baru itu muncul. Itu ada yang kemampuannya seperti. Nah, itu namanya ada yang ngomongnya Habibit Basor gitu yang mempunyai kelebihan kan gitu. Nah, ada juga yang pinter ngitung, pinter hisab, tapi ruqyatnya itu nggak tahu, maksudnya itu apakah benar apa tidak, itu ada yang seperti itu. Nah, cara mencocokkan biasanya kita itu salah satu untuk mencocokkan hasil hisab itu memang benar apa enggak itu adalah dilihat ketika gerhana. Jadi ketika gerhana matahari terutama. Itu memang benar jam sekian, menit sekian, detik sekian. Itu berapa kalau cocok, itu memang perhitungannya sudah bagus gitu. Dari yang sudah ada
terkait dengan kecocokan. Berapa persen sebetulnya tingkat kecocokan Lajnah Falakia terhadap fenomena yang terjadi sesungguhnya? Ya, jadi ada beberapa kitab metode yang hisab itu yang kita pakai. Itu yang untuk saat ini yang hampir cocok itu yang selisih cuma detik itu adalah Ad-Durrul Anik, karya Kiai Ghazali. Jadi Kiai Ghazali Bangkalan itu sering membuat kitab beberapa metode. Yang terbaru adalah Ad-Durrul Anik. Itu yang untuk saat ini yang kita pakai itu yang hampir kecocoknya selisihnya cuma detik. Itu yang paling akurat yang dimulai. Iya. Dan beliau sering belajar, sering diskusi dengan waktu itu ke Kiai Kamil Khayan, ke Kiai Hasan Basri dan lain sebagainya di Gresik itu waktu itu mau menggunakan rumus ini gitu. Dulu Gresik terkenal banyak yang ahli hisab ya di Gresik ini. Termasuk yang di Tukun 66 itu Yai Romli Kemudian Yai Khalil Blandongan itu juga saya pernah baca literatur yang menerangkan Yai Khalil ahli hisab kitabnya itu. Ya, menarik sekali dan Gresik gudangnya ahli hisab. Iya. Dan betul. Masih menjadi rujukan. Ada berapa ahlinya di Gresik sebetulnya? Yang untuk saat ini? Ya. Untuk saat ini yang paling kompeten adalah Kiai Muid Zahid Manyar. Kemudian ada lagi Yai Inwanuddin ini yang sering beruqyat. Tapi kalau memang perhitungannya itu adalah Yai Muid Zahid biasanya. Tapi tentu saja dari tahun ke tahun ketika kita banyak mengkaji di dalam ilmu falakia ini dan tidak banyak yang punya minat di sana. Betul. Bukankah itu nanti ada kecenderungan kita akan kehilangan banyak ahli di sini? Iya, memang untuk regenerasi ahli falak itu di Gresik ini pasang surut. Pasang surut, iya. Berarti ada kalanya pernah bergairah banyak. Iya, saya itu ingat omongannya Kiai Masruk Al-Fanani yang pernah jadi ketua lembaga Falakia waktu itu masih Lajnah Falakia. Kalau ada pelatihan yang dari beberapa ratus peserta yang jadi satu, hebat sudah hebat itu. Hebat ya. Itu yang dikatakan Kiai Masruk Al-Fanani. Berarti memang, dengan 1% itu kalau muncul tokoh 1% itu sudah hebat. Dari semua pelatihan yang ada. Betul. Tapi rutin dilakukan pelatihan. Kalau pelatihan itu kita kadang-kadang dengan cara pondokan. Jadi kalau sekarang ini kalau Ramadan itu yang sekarang di pondoknya itu Yai Inwanuddin yang sering menggunakan. Kalau Gus Muid itu kadang-kadang kalau ada pelatihan baru kita buka. Tapi kadang-kadang memang pelatihan falak itu pertamanya itu banyak, tapi setelah perhitungan akhir-akhir itu merotol seperti itu. Seringnya itu seperti itu. Apa penyebabnya? Ya Judek. Apa ya? Ya karena bosan ketemu angka ketemu angka, kemudian perhitungannya itu harus mengikuti terus. Jadi ada takdil 1, takdil 2 seterusnya. Kalau nggak ikut ini ya nggak paham kan gitu. Akan bisa, Terus mungkin dulu itu kan kurang menarik ya. Jadi perhitungan kita tidak tahu gambarannya bagaimana. Mungkin kalau sekarang kan dengan banyaknya alat, dengan visualisasi mungkin itu lebih mudah. Saya dulu ceritanya itu seneng falak itu karena diajak ikut Ru'yatul Hilal waktu itu di ujung Pangka sama Abah itu. Ikut, jadi tidak boleh naik perahu. Jadi nggak boleh ngitung-ngitung dulu, nggak boleh, ikut aja. Setelah ikut kecemplung baru suruh ngitung gitu. Jadi metodenya mestinya harus praktek dulu. Iya, praktek dulu. Baru teorinya diberikan. Jadi orang senang. Setelah itu saya dikasih beberapa software, pelajari. Ini cuma gitu. Ya. Seberapa rumit sebetulnya? Sampai merotol itu. Kalau istilah belajar falak itu kan secara tidak langsung kan juga belajar kayak ilmu fisika. Ya, trigonometri yang paling banyak. Sin, cos, tangen itu. Kalau dulu kan kita kenalnya ada alat yang namanya rubu itu kan. Sekarang kan sudah itu. Tapi sebenarnya sekarang sih sudah hampir mudah ya karena sudah ada laptop, ada komputer, ada aplikasi. Kalau dulu kan ngitungnya pakai tabel manual atau pakai kalkulator itu. Itu sebenarnya ini.
Jadi apalagi sekarang kan di universitas itu kan sudah banyak dibuka ilmu falak Yeah. Nah, ini yang sering yang belajar di falak, terutama putra Gresik, ya kita rekrut, kita ajak rukyat, kita ajak untuk gabung pengamatan atau apa. Itu nanti nemu 1, nemu 2 itu alhamdulillah gitu. Sangat langka untuk yang ahli dalam bidang falak ini. Nah, kalau misalnya yang kita tahu sekarang sudah muncul banyak aplikasi terkait dengan perhitungan bulan. Ya, kira-kira metode yang mereka pakai dalam aplikasi itu tentu mereka pakai metode beda-beda, gitu loh. Ada enggak yang akurat? Ya, yang sering member itu punyanya NASA, keluaran NASA. Jadi itu yang, dan itu ternyata NASA, kalau saya diceritanya yang mengarang kitab Adrul Anik itu, yang siapa, Yai Ghazali itu sering telepon dengan pihak NASA ketika menemukan rumusnya apa atau apa, itu baru akhirnya aplikasi itu hampir mirip dengan itu aplikasi yang sekarang itu. Jadi Yai Ghazali jadi rujukan NASA dan NASA yang menciptakan aplikasinya. Iya, jadi kebanyakan aplikasi-aplikasi itu kan NASA yang membuat, kemudian kita itu biasanya kalau orang NU terutama kalau menggunakan aplikasi bukan bikinan NU atau tidak ada bahasa Arabnya itu kan nggak mau kan gitu. Jadi cara pondokan ke Afdol ya. Sehingga sama Yai Ghazali itu diciptakan kitab yang berbahasa Arab itu. Itu yang sering dipakai sekarang, dan hampir tokoh-tokoh muda NU sering belajar tentang perhitungan itu. Ya, kalau misalnya kondisi tertentu banyak hal yang gagal dalam pengamatan rukyat. Apa yang paling banyak bisa menggagalkan pengamatan rukyat? Cuaca itu yang sering jadi hambatan terbesar. Karena memang Indonesia itu kan daerah khatulistiwa ya, sehingga curah hujan itu tinggi. Dan yang sering di Indonesia yang paling banyak tempat rukyat itu hanya di Jawa Timur. Jadi ada sekitar 40 titik dalam setiap tahun ketika rukyat itu yang jadi poin itu di situ. Jadi untuk provinsi lain itu mungkin sekitar 5-10, paling banyak di Jawa Timur. Nah, itu kalau misalkan Jawa Timur atau Jawa itu dalam kondisi berawan atau hujan, itu hampir yang jadi dipastikan susah untuk lihat ya. Nah, kalau perbedaan itu kan sering terjadi itu kan pada Syawal, Ramadan, Dzulhijjah gitu. Tapi kalau sebenarnya pada di NU itu setiap bulan kita rukyat. Tiap bulan rukyat. Tapi posisi di Jawa Timur, pos lokasi itu tidak 40, mengkerucut. Jadi asalnya banyak, sebagian sekitar 10, 15 tempat kalau tidak. Karena yang lain dianggap bulan lain tidak penting. Iya, itu padahal yang penting cuman Ramadan saja. Padahal kadang-kadang orang untuk puasa pertengahan bulan itu juga berpengaruh, atau nanti ada Nisu Sa'ban, ada Maulid Nabi, itu juga perlu dengan perhitungan-perhitungan seperti itu. Tapi jarang dipublikasikan ya. Kalau setiap bulan dipublikasikan, biasanya kita lingkup lembaga Falakiyah, kemudian kita kirim ke PJNU, seperti itu. Mungkin yang memang booming itu adalah 3 bulan itu. Iya, karena Nisfu Sa'ban tidak mungkin eker. Buat apa eker Nisfu Sa'ban ya? Ya, kalau lihat titik-titik pemantauan, kenapa yang paling banyak di pantai? Karena di pantai itu kita bisa lihat itu los tanpa ada halangan. Ya, ufuknya langsung kelihatan. Iya, ufuknya terlihat. Kemudian itu los ke arah pandang kita di ufuk barat itu. Kalau di pegunungan itu biasanya itu curah awannya di situ karena penguapan yang banyak itu banyak di situ, banyak awan-awan atau mendung-mendung di situ juga. Dan ada banyak gedung-gedung itu menyulitkan. Menyulitkan itu. Jadi yang paling ideal memang harus di pantai. Sebenarnya pantai atau tempat yang tinggi, yang rendah kemudian. Ya, yang artinya
pandangannya bisa begitu luas Bisa sampai luas. menjangkau. Kemudian derajatnya ke arah utara itu 23 derajat, gitu ke ya. selatan 23 derajat. Jadi nanti garis bisa dipakai untuk setiap tahun, setiap bulan bisa terpakai. Itu kan garis edarnya itu kan kadang-kadang matahari tenggelamnya di Geser azimut 23, berapa, ya. besok bulan berapa, Geser berapa, kemana geser gitu itu. ya. Jadi harus los 23 ke utara, 23 23 derajat ke selatan. selatan. Ya, kalau misalnya ada yang ingin mendirikan titik pengamatan bulan, itu idealnya apa saja yang mesti dipenuhi di sana? Yang dipenuhi ya pertama tempat yang bagus itu. Ya tadi termasuk layar pandang itu yang bagus. Kemudian tidak ada halangan. Kemudian faktor cuaca juga bagus. Faktor transportasi. Ada lagi sekarang adalah telekomunikasi juga bagus. Karena sarana-sarana itu juga sangat mendukung. Karena harus segera melaporkan. Iya, saya itu ingat dulu zaman 80-an ya, 90-an ketika kita di Gresik Ruyatnya itu di laut lepas ujung Pangka itu nunggu pulang dulu. Itu dulu itu ketika itu abad dan pengurus yang lainnya itu yang dipilih itu bukan teleskop, tapi yang dipilih itu adalah telekomunikasi yang bisa untuk menjangkau. Dulu kan ceritanya itu dari laut itu ngirim helitalki ke masjid Ujung Pangka itu, dari masjid Ujung Pangka ke masjid Jamek Gresik, baru diumumkan ke masyarakat. Jadi dulu sampai ada pengumuman jam 1 malam. Itu kan karena faktor teknologi kan gitu. Dan semua ngumpul di Masjid Jamek. Iya, betul. karena kuncinya ada di Masjid Jamek. Ketika Masjid Jamek mengumumkan bahwa sirine sudah masuk. Ya, jadi memang komunikasi sekarang menjadi hal yang penting ya. Nah, kondisi minimum yang sekarang menjadi kesepakatan tadi yang disampaikan, apakah dalam artian kalau di bawah kondisi minimum itu ru'yat yang mungkin bisa dilihat itu diabaikan? Iya. Diabaikan sekarang ya? Sekarang itu kalau misalkan tidak sesuai dengan kondisi seperti itu ditolak. Ditolak ya? Iya. Sekalipun jadi walaupun ada yang mengaku melihat hilal atau apa, itu ditolak. Nah, kejadian kemarin itu awal Ramadan, itu yang memenuhi syarat di seluruh Indonesia itu hanya di Sabang. Jadi elongasinya yang memenuhi syarat itu hanya di Sabang 6,4. Kalau tinggi hilal di Jawa Timur itu sudah di atas 3 derajat. Ada yang 3, ada yang kitab yang menyebutkan 5 bahkan. Tetapi elongasinya tidak sampai, cuma elongasi 5. Itu yang seperti apa? Elongasi itu garis sudut gitu. Jadi antara hilal dengan matahari itu kan ada garis sudut berapa derajatnya itu. Jadi kesepakatan ini yang tidak sampai. Jadi kalau misalkan kemarin itu ada yang melaporkan daerah Jawa itu melihat, itu pasti ditolak. Pasti ditolak. Iya. Karena secara perhitungan tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu. Jadi sekarang nilai-nilai minimum itu apa saja? Pertama tinggi hilal terhadap ufuk. Tingkat ufuk itu 3 derajat. Minimal 3 derajat. Minimal 3 derajat. Ya. Kemudian elongasinya sudutnya antara hilal dengan matahari itu 6,4. 6,4 derajat. Jarak matahari dengan bulan? Iya, yaitu 6,4. Sudutnya itu. 6,4. Kalau di bawah itu tidak mungkin. Iya. Walaupun sudah dilihat. Walaupun tidak diterima. Tidak diterima. Karena ini konsensus. Iya. Karena betul. Ini kesepakatan. Kesepakatan dari Mabim itu. Iya. Ada yang malah berpikir ekstrim. Kenapa tidak seluruh dunia sepakat saja? Ya. Untuk sebenarnya sudah pernah dibahas banyak sekali. Kenapa kok kita tidak menggunakan ru'yat global? Ya. Ya itu tadi. Karena garis tanggal itu tidak mesti sama di daerah tempat itu terus. Membelah bumi itu tidak sama di belahan Indonesia, belahan Amerika, belahan Asia dan lain sebagainya. Yang itu apanya itu? Yang istimanya itu Istima. Nanti. Ketika pertemuan matahari dan bulan itu tidak selalu berada di satu tempat, yang sama, selalu bergeser-geser. Sehingga kalau misalnya di sebelah utaranya berarti lebih dulu apa
lebih yang sebelah baratnya itu yang lebih dahulu daripada yang sebelah timurnya. Posisi ijtima'nya. Iya, gitu. Contoh untuk penentuan akhir Ramadan ya. Itu kalau menurut perhitungan Indonesia itu masih minus di bawah ufuk. Ya. Tetapi di belahan di daerah Amerika itu sudah di atas ufuk. Ya. Itu kalau misalkan dibuat global bisa jadi Indonesia dengan Amerika sama. Tetapi kondisinya Indonesia masih minus di bawah ufuk. Iya, artinya bisa saja nanti Ramadannya cuma 28 hari. 29 hari atau bisa jadi nanti ada suatu bulan yang cuma 28 hari. Nah iya. Gitu. Bisa jadi cuma 28 hari. Artinya tidak memungkinkan untuk dilakukan ru'yat global gitu ya. Iya. Kemarin kan waktu para ahli falak yang dari Ormas Muhammadiyah itu memperkenalkan yang namanya KHGT. KHGT itu kalender Hijriah Global Tunggal. Ya. Yang mengisyaratkan kalau di negara atau di mana yang sudah tanggal, maka sudah masuk seluruh dunia. Yang lain ngikut. Ya. Nah, itu sudah dipaparkan ketika katanya awal Muharram 1446 Hijriah itu sudah. Nah, itu kalau kemarin misalkan KHGT itu dilaksanakan, itu awal Syawal untuk yang menganut KHGT itu adalah tanggal 30 Maret ini. Itu sudah untuk yang tahun ini ya. Tapi hilalnya ada di daerah benua Amerika. Ya. Dan itu umur di sini 28 hari. Di sini pas 29 hari. 29 hari. Ramadannya ya. Iya. Tetapi akhirnya sama Ormas Muhammadiyah tidak dipakai. Tetap menggunakan kriteria wujudul hilal itu. Sehingga berlebaran sama. Seperti yang diprediksi pemerintah itu nanti tanggal 31 ya. Tanggal 31 Maret kan gitu. Karena memang kondisi di Indonesia wilayah hukumnya itu masih di bawah ufuk. Kelemahannya apa kalau kita menggunakan kalender global? Kelemahannya gimana ya? Ya banyak perbedaan. Terlalu ekstrim. Ada suatu daerah yang sebenarnya masih belum, tapi harus sudah masuk. Iya, itu yang jadi permasalahan. Dan itu memang dari teman-teman Nahdlatul Ulama dari segi hadisnya masih belum ada untuk menyikapi seperti itu. Tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan. Tetap menggunakan matlak bahwa satu daerah mempunyai kriteria waktu tersendiri dibanding daerah yang lain. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya banyak yang mengatakan kenapa kita tidak pakai Saudi saja misalnya. Kita tidak ngikut Saudi saja misalnya, kan begitu. Ini seringkali yang terjadi perdebatan adalah ketika Saudi sudah melaksanakan Arafah, ya kan, kita sudah masuk Idul Adha misalnya, atau kita belum Arafah, kan begitu. Nah, kemudian sunnah puasanya dan lain sebagainya ini menjadi kacau hanya karena perbedaan ini, gitu loh. Jadi memang Saudi pengalaman secara ilmu falak ya, astronomi. Kadang-kadang itu di kita dengan tinggi hilal kadang-kadang masih belum memenuhi. Di sana sudah masuk. Iya, sudah sangat tinggi. Karena tidak ada yang membantah. Jadi kalau di Indonesia kan bermacam-macam aliran. Ada yang berlebaran hari ini, besok, lusa dan sebagainya. Tapi kalau di Saudi itu alirannya satu. Jadi, semua. Jadi kalau misalkan sudah ditentukan itu masuk Dzulhijjah, nggak ada yang bantah. Dan itu kadang-kadang itu tinggi hilal dan elongasinya itu masih, kalau kita itu nggak mungkin kan gitu, nggak masuk gitu. Tapi mereka sudah berani. Jadi memang dari kita itu kadang-kadang kenapa kok kita berbeda dengan Saudi? Karena itu tadi pertama garis dari ijtima'nya itu yang kadang-kadang itu yang membedakan. Tengah-tengah. Kemudian yang kedua memang ketinggian hilalnya waktu itu masih belum di Indonesia itu yang belum mensyaratkan untuk bisa terlihat itu. Sehingga
kita menggunakan wilayah hukum Indonesia itu pemerintah. Ya, kalau garis istimewa ini antara negara mana sampai negara mana? Dari nanti bisa nggak mesti lurus gitu. Jadi ada yang belok di sini. Jadi kan memang matahari itu ketemunya dengan bulan itu kan kadang-kadang di azimut keberapa, azimut berapa gitu. Jadi berbeda-beda lah. Itu caranya ya dihitung dulu, dihisap dulu itu yang sekarang di Indonesia. Yang sekarang ijtima ada di mana? Untuk yang bulan apa ini? Tahun sekarang, bulan sekarang. Bulan Ramadan. Awal Ramadan ini. Di sekitar Aceh. Di sekitar Aceh ya. Artinya kalau Aceh agak ke barat sedikit sebetulnya bisa masuk dulu. Bisa masuk. Sementara sebelum itu tidak mungkin masuk. Ya. Jadi makanya bisa dipastikan bahwa Jawa Timur dan ke timur seterusnya tidak mungkin bisa melihat hilal. Karena memang itu tadi kriterianya yang belum memenuhi. Posisi ijtimanya ada di sana gitu ya. Nah, nanti kalau semakin ke barat pasti semakin tinggi. Artinya bahwa kalau kita lihat ke barat itu salah satunya adalah Saudi Arabia, bisa dipastikan mereka lebih dulu. Tapi tidak ada masalah ya. Secara syar'i itu sebetulnya dibenarkan. Iya, betul. Ya. Jadi kalau misalnya kita meyakini matlak itu ada di Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, berarti bergeser sedikit itu sudah matlak ya berbeda. Ya. Kalau India ngikut mana? India saya kurang tahu pasti. Nah, mungkin ya dari segi negaranya sendiri-sendiri. Tapi pasti beda dengan kita ya. Beda. Kalau untuk daerah Jazirah Arab kemungkinan ikut Mekah. Ya. Gitu. Ya, terkait dengan pemahaman masyarakat yang begitu beragam untuk meyakini hisab ini, apa yang bisa disampaikan ke masyarakatnya? Ya kalau kami dari Lembaga Falakiyah itu memang kita teman-teman peruqyat itu hanya pelaksana aja. Melaksanakan ru'yatul hilal setiap bulan, apalagi pada bulan-bulan 3 bulan penting itu. Nanti laporannya kita sampaikan ke Kementerian Agama maupun ke PBNU. Nanti yang memutuskan itu adalah kementerian. Ya, walaupun nanti ada yang melihat, kita sampaikan. Diterima atau tidak itu kewenangan kementerian. Jadi sebenarnya kita kembalikan lagi bahwa yang memutuskan untuk memulai suatu ibadah baik puasa maupun kita berhari raya itu adalah kewenangannya dari pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama. Ya, dan itu sesuai dengan ajaran fikih kita. Ya, secara syar'i semua masyarakat harus mengikuti penentuan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan mereka mendasarkan pada hasil ru'yat dari jenengan-jenengan ini dari beberapa tim yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Kalau misalnya waktu Ramadan kemarin ada berapa titik ru'yat yang melaksanakan pengintaian? Sekitar 60 sampai 70 teman. 60 sampai 70. Mulai dari Papua sampai ke Sabang. Bisa dipastikan di masing-masing titik itu pasti ada ahlinya. Iya. Pasti ada ahlinya. Ada ahlinya. Dan ahlinya ternyata Indonesia ahlinya banyak. Ahlinya banyak. Paling banyak Jawa Timur. Dan ini tidak sama di Saudi. Bisa jauh lebih banyak di Jawa daripada Saudi. Untuk betul. Ahlinya itu ya. Ya, baik. Ke depan misalnya, kalau misalnya terjadi perbedaan lagi, apa yang mesti dipesankan kepada masyarakat? Kalau memang terjadi perbedaan, ya kita tetap meyakini apa keyakinan kita. Tapi kalau kami dari Nahdlatul Ulama menyerahkan semuanya adalah ke pemerintah dan ke PBNU. Jadi memang dasar fikihnya yang menentukan adalah pemerintah. Tapi memang yang jadi permasalahan itu perbedaan itu akan jadi suatu hal yang booming di masyarakat kalau 3 bulan penting itu. Itu apalagi kalau misalkan faktor cuaca juga ada di situ ketika penentuan pada musim penghujan atau apa. Ya, dan ini sangat menjadi perhatian yang kuat karena ini juga menyangkut keabsahan beribadah. Iya. Ketika misalnya dinyatakan hari Minggu itu
Lebaran, sementara kelompok lain belum Lebaran. Iya. Hari Lebarannya Senin. Yang jadi pertanyaan minggu ini kalau mau puasa haram enggak? Karena kalau dinyatakan Lebaran kan haram. Iya. Kalau dinyatakan masih Ramadan masih sah. Ya kan begitu masalahnya. Iya, betul. Ya, jadi ini tergantung keyakinannya masing-masing. Gitu, keyakinan masing-masing. Ya karena memang ada dasarnya sendiri-sendiri dia meyakini sesuatu. Tapi yang kadang-kadang di masyarakat umum itu kan sering jadi guyonan itu. Kalau puasa cari yang lebih lambat, tapi ya kalau hari raya cari yang lebih duluan. cepat. Ya, mudah-mudahan kita membentuk masyarakat yang semakin cerdas, memahami hakikat sebenarnya fungsi ruqyat seperti apa. Dan ini juga semua punya dasar bahwa penentuan awal Ramadan, penentuan awal bulan sepenuhnya ada di tangan pemerintah, ya kan? Dan itu didasarkan pada hasil ruqyat di masing-masing titik ruqyat. Itu pun mereka harus disumpah pada. Iya, betul. Ya. Jadi ruqyat itu harus bekerja sama. Ya. Jadi kalau kita di Gresik itu kerjasama dengan pihak kementerian, dengan pengadilan agama, dan selain itu menghadirkan beberapa ormas yang melihat itu, walaupun ada pemerintah yang ada di situ, Pemkab dan lain sebagainya. Dan biasanya ada tenaga-tenaga ahli bantuan, misalkan dari BMKG yang ikut ruqyat. Dulu kan nggak ada BMKG ikut ruqyat. Sekarang kan sudah dia punya teknologi dan lain sebagainya, dan hubungannya dengan cuaca pun dia nanti menempatkan pada titik-titik tertentu yang potensial untuk bisa melihat. Menghindari cuaca yang buruk misalnya gitu. Ya, kalau misalnya ada yang mengaku menyaksikan dan ternyata bohong, ada enggak alat yang bisa digunakan untuk menyeleksi bahwa apa yang disampaikan bohong atau tidak? Jadi kalau ada yang mengaku melihat hilal, itu biasanya di lembaga kita di Condro Dipo itu ada tim verifikasi. Ya, seperti apa? Verifikasi ditanyai data hisapmu mana, Anda melihat pada jam berapa, pada azimut berapa lamanya, bentuk hilalnya bagaimana, melengkung kemana. Iya, kalau dia melihatnya kan bisa jadi kalau kita tidak cermat itu yang dilihat itu bukan hilal tapi Venus. Oh, Venus ya. Atau lekukan awan yang seakan-akan seperti hilal. Iya. Jadi, sering terjadi seperti itu. Sering. Jadi seorang peruqyat itu pasti jamnya itu harus pas. Harus pas. Saya tuh ingat dulu zamannya abah saya itu kalau kepingin mencocokkan jam itu menunggu dunia dalam berita. Jam 9 malam itu kan ada mau televisi mau berita itu kan ada detik-detiknya itu ditungguin. Karena itu adalah jam global. Iya, jadi saya waktu lihat itu ngapain ini? Oh, nyocokkan itu. Jadi waktu supaya tepat waktu seperti itu. Kalau sekarang enggak perlu kan ya. Sudah internet time. Internet sudah ada kan ya. Kalau dulu pasti kan serempak sudah jamnya. Ya, menarik sekali. Jadi ketika ada pengakuan orang melihat hilal, itu verifikasinya adalah bentuknya harus betul-betul sama seperti yang pada perhitungan. Yang paling sering menipu Venus. Ya, apa yang membedakan? Karena posisi letaknya antara berdekatan. Jadi seringkali itu hilal dengan Venus itu ada di atasnya. Seringkali. Jadi kalau misalkan dia mengaku hilalnya itu waktu itu padahal mataharinya di sebelah selatan, itu pasti bentuk hilalnya itu ada miring ke arah utara. Karena yang terkena adalah melengkung utara ke arah utara. Tapi kalau mataharinya itu di arah utaranya, itu yang hitungnya adalah di daerah selatan. Itu kadang-kadang orang tidak bisa terkecoh dengan itu. Kadang-kadang kalau mataharinya di bawah, dia bentuk hilalnya itu tengkurap. Ini ternyata pengalaman kami di lapangan. Hilal yang tengkurap itu, ini kalau dengan ketinggian yang sekitar 2-3 derajat itu sulit untuk terlihat karena cahayanya masih kuat di mataharinya. Jadi dia harus jauh, harus lebih tinggi baru terlihat. Gitu. Karena pantulan dari matahari cahaya yang ada di bulan itu. Kalau membedakan dengan Venusnya? Kalau bentuk Venusnya azimutnya ya beda ya. Kemudian tingginya atau bentuknya itu pasti berbeda. Itu. Jadi dulu ada yang mengaku melihat memang. Setelah kita verifikasi ternyata kesaksiannya dia tidak
tidak seberapa valid sehingga kita mau sumpah kita tolak karena memang verifikasinya yang dia terlihat itu kita tidak percaya kalau itu adalah yang dia lihat wujudnya hilang. Jadi tidak mungkin ada orang yang tidak memahami hisab mereka bisa mengaku tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena pengalaman. Karena pertama adalah hisab itu sebagai kita menuntun aja. Ya. Hilal itu nanti terlihatnya posisinya di sini, miringnya seperti berapa menit, ini, berapa menit. Ya. Dan itu pasti akurat. Paling tidak mendekati lah. Perhitungan yang untuk saat ini. Dan sekarang cuman selisih detik saja. Luar biasa. Jadi pemirsa, artinya bahwa yang selama ini kita ikuti terkait dengan sidang isbat untuk penentuan awal Ramadan maupun awal Syawal ini bukan hal yang main-main. Artinya bahwa Lajnah Falakiyah melaksanakan tugas dengan cermat, mengikuti aturan yang ada, bahkan memverifikasi setiap yang menyaksikan bulan, lalu mereka harus disumpah. Setelah selesai disumpah dilaporkan ke Kementerian Agama. Di sana kemudian diverifikasi lagi, dicocokkan dengan pengamatan-pengamatan di tempat yang lain. Setelah itu baru diambil kesimpulan penentuan awal Syawal maupun awal Ramadan. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita yakini bahwa itu sudah benar sesuai dengan pengamatan. Karena verifikasi dilaksanakan sejak pengamatan, sejak perhitungan sampai penentuan awal Syawal maupun awal Ramadan. Luar biasa. Terima kasih sekali saya sampaikan Ustadz Muhyiddin Hasan yang mampir ke studio. Saya sampaikan terima kasih. Ilmunya cukup banyak untuk bisa menjelaskan ke masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat kita bersama. Semakin kita memahami, semakin kita bisa mengerti perbedaan antara hisab dan ru'yat, semakin bisa meyakini mana yang mesti kita anut, semakin kita punya keyakinan kapan kita akan memulai beribadah. Mudah-mudahan ibadah kita bersama diterima oleh Allah SWT dan kita dimudahkan untuk meraih predikat muttaqin di akhir Ramadan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.